Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qalatilati hadithi. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimmu shalah. Sob, ini ada testimoni dari salah satu warga Jaina, mungkin perempuan ya kayaknya. Jaina siapa ini? Jaina ya. Saat ini saya saat ini yang sedang saya jalani, hadapi, rasakan hutang di mana-mana. Suami jatuh sakit, pasrah lebih kencang rayu Allah, nangis minta sama yang punya seluruh isi dunia, mohon perlindungan diri dari Allah, hati tenangnya masya Allah. Nah itu dia, kalau kita udah berpasrah diri, udah gak mampu, itu insya Allah Allah akan memampukan. Dengan cara apa? Membuat kita tenang, dan kita tidak takut pada manusia gitu. Tidak takut karena hutangnya, takut cuma pada Allah, pada dosa ribanya. Padahal hutang masih jalan terus, bismillah Allah pasti akan menyelesaikan. Nggak ada yang nggak mungkin kalau sudah urusan sama Allah, yakin. Jadi, nah ini yang kuncinya gitu. Jadi kalau kita sudah ada keyakinan, apapun yang terjadi, ujian seberat apapun, insya Allah akan mudah itu. Dan ketika kita hanya takut pada Allah, insya Allah. Jadi Allah tuh gini loh. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Zakat tuh 2,5% ke manusia ya. Jadi tunaikan zakat tuh berupa apa? Kita harus berbaik dengan manusia, berbagi dengan manusia. Dan satu lagi apa? Hanya takut pada Allah gitu. Jadi intinya ketika kita hanya takut pada Allah, Allah akan memberikan apa? Petunjuk gitu. Itu intinya. Jadi Anda akan diberikan petunjuk. Dan ketika Anda merasa tidak mampu, secara logika nggak mungkin selesai hutang Anda segala macam-macam, pakai caraan logik. Caraan logik apa? Dekatkan diri pada Tuhan, pada pemilik makhluk gitu. Dan Anda harus ada keyakinan bahwa bisa menyelesaikan ini dengan baik gitu. Jadi kenapa orang itu gimana kebanyakan curhat sini segala macam-macam? Kenapa saya tidak terima banyak curhat ya? Kenapa? Curhat aja percuma karena melakukan pembenaran diri gitu. Anda ini udah salah, saya ini udah salah, udah hutang ya, udah selesai, kita selesaikan. Dan gimana cara menyelesaikannya? Udah ibadah aja, kencang ini. Insya Allah ada jalan keluarnya. Dari mana? Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan saya merasakan itu. Itulah cara unlogic sob. Jadi kalau sob, itu berlaku bukan untuk Islam aja, seluruh agama. Kalau Anda lakukan yang sama, minta pada yang punya, ya Tuhan gitu. Engkau adalah pemilik makhluk seisi bumi ini, bumi dan langit gitu. Minta selesaikanlah hutang-hutang hamba gitu. Karena kita kan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan Tuhan tuh Maha Esa, Maha Kuasa. Jadi ya itu minta aja ke sana gitu. Kalau kita aneh-aneh, nyari ke investor, nyari gini, nyari hutangan segala macam, tidak selesai so. Anda kalau apalagi pakai minjem ke rentenir kemana-mana, ada pakai bunga dan yang lainnya, nggak selesai so, nggak selesai. Hentikan hutang sekarang juga gitu. Kalau Anda ngerakan dulu Anda mampu segala macam-macam, Anda udah dapat modalnya kemampuan Anda gitu. Kalian Anda yang kurang tuh Anda keberkahannya, karena Allah cabut keberkahannya. Tuhan mencabut keberkahan Anda, usaha apapun Anda itu jadi sial gitu. Hilangkan itu dengan cara apa? Tobat yang banyak, istighfar yang banyak. Jadi, nah, sholat itu lakukan kalau bisa, lakukan bukan hanya ini. Saya dapat pelajaran ya, dari Kep Widianto itu. Bukan hanya 5 waktu loh, sholat kan 5 waktu loh. Kan Islam, Isya, subuh, Johor, Ashar dan Maghrib gitu. 5 kan, 5 sholat, bukan gitu. Apa tambahin sholat malam, dan alhamdulillah saya mudah-mudahan bisa istiqomah untuk sholat tahajud. Dan juga apa? Sholat duha katanya. Dan kalau Anda susah segala macam ditambahkan, kalau bisa bukan hanya duha itu, bukan kan 2 rakaat tuh duha ya. Jangan 2 rakaat, kalau bisa 12 rakaat. Kalau Kep Widianto jangankan 8 rakaat. Karena rakaat yang 2 rakaat pertama adalah apa? Kita mohon ampun. 2 rakaat yang kedua, jadi 2 rakaat kedua kita meminta keberkahan dari Allah gitu. Jadi dibukakan minta pintu berkahnya. 2 rakaat yang ketiga kita minta apa? Minta Allah menyelesaikan hutang-hutang kita gitu. Kita doa satu-satu luar biasa sob. Dan jadi kalau kita nggak mampu, saya gini, Kep, itu Anda yang ngomong, dan saya aja melakukan yang sama, saya ngerasa nggak mampu kok. Dan saya tidak pernah merasa saya bisa nyelesaikan, enggak. Ibaratnya sob, saya mau makan aja mintanya pada Allah, udah selesai. Apapun, karena tanpa kekuatan Tuhan ya, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya hanya manusia lemah, dicabut nyawa sekarang ya meninggal gitu. Dan itu terjadi dengan orang yang kayak adik saya kemarin share ya, namanya Widianto ya, Ahmad Widianto. Nah dia tuh lagi sehat sampai sekarang, seluruh staff saya masih sedih loh, karena dekat sekali dengan mereka semua gitu. Karena saya udah lagi bangga-bangganya dia udah punya usaha segala macam-macam, partner saya, salah satu partner bisnis saya gitu. Dan itu saya didik dari 20 tahun yang lalu gitu. 20 tahun yang lalu, dan dia udah mandiri, udah lagi bangga-bangganya, ternyata dia meninggal gitu. Shock, semuanya shock bener gitu. Ternyata apa? Modal kita satu, ketika kita masih dikasih hidup, ketika kita masih bisa dikasih kesehatan, selesai sudah.
Dan tadi Anda suami yang sakit, terima gitu loh. Allah udah hukum, udah membuat sakit itu cobaan di dunia gitu. Mudah-mudahan di akhirat kita enggak gitu. So betapa ngerinya kalau kita nanti suatu saat kita meninggal dalam posisi masih dalam berhutang gitu. Minta ya Allah, saya doanya ya Allah jangan sampai, mudah-mudahan ya Allah selesaikan hutang saya hamba ini secepat-cepatnya gitu. Jangan sampai Anda masih berhutang dalam keadaan ketika kami meninggal gitu. Itu penting, so banyak sekali orang dirugikan. Kemarin ada sahabat saya meninggal gara-gara apa seperti itu, masih dalam posisi hutang gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.